Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syodikinal aziz. Selamat datang di channel Dongengin wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga masuk diberikan rejeki yang melimpah. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita yang akan menghangatkan jiwa dan mengundang air mata. Kisah tentang seorang wanita yang pergi jauh dari rumah untuk mencari nafkah, hanya untuk menemukan takdir yang tidak pernah ia duga. Mari kita mulai. Angin pagi berembus pelan di antara hamparan sawah yang mulai menguning. Sari berdiri di depan rumah kecilnya, menatap cakrawala dengan mata yang berkilat harapan. Di tangannya tergenggam erat tiket perjalanan yang akan membawanya jauh dari desa ini, jauh dari kemiskinan yang selama ini membelenggunya. Di belakangnya, ibunya, seorang wanita parubaya dengan wajah lelah, hanya bisa menahan air mata. "Sari, kamu yakin ingin pergi?" Suara ibunya lirih, hampir berbisik. Sari menggenggam tangan ibunya erat, mencoba meyakinkan bahwa kepergiannya bukanlah bentuk pelarian, melainkan perjuangan. Pagi itu, langit cerah tetapi hatinya mendung. Adik-adiknya yang masih kecil berlari ke arahnya, memeluknya erat, seolah tak ingin melepaskan. "Mbak, jangan lama-lama ya," bisik si bungsu, Wati, dengan mata berkaca-kaca. Sari menelan ludah, menahan isak yang hampir pecah. "Mbak pergi supaya kalian bisa sekolah, supaya kita punya kehidupan lebih baik," katanya sambil membelai kepala adiknya. Namun, di dalam hatinya ada ketakutan yang tak berani ia ucapkan. Takut jika janji yang ia berikan hanyalah angin kosong. Di terminal bus yang ramai, Sari bertemu dengan Pak Joko, calon tenaga kerja yang telah menjanjikan pekerjaan layak di Malaysia. Pria itu tersenyum lebar, seakan ingin menunjukkan bahwa keputusannya sudah tepat. "Kamu beruntung, Sari. Majikan ini baik, gajinya besar. Dalam setahun saja, kamu bisa membangun rumah buat ibu dan adik-adikmu," katanya dengan nada meyakinkan. Sari mengangguk, menggenggam tas lusuhnya lebih erat. Ia ingin percaya, ingin memegang harapan itu sekuat mungkin. Namun, ada sesuatu dalam senyum Pak Joko yang membuat dadanya sedikit sesak. Sesuatu yang samar, seperti tanda bahaya yang sulit ia pahami. Perjalanan panjang menuju Malaysia dimulai dengan penuh harapan. Di dalam pesawat, Sari duduk di dekat jendela, menatap awan-awan putih yang berarak pelan. Ini pertama kalinya ia naik pesawat. Ada perasaan bangga yang menyelinap di hatinya. Ia bukan lagi gadis desa biasa, ia akan menjadi pekerja di negeri orang. Namun, di balik kebanggaan itu, ada perasaan asing yang mengganggunya. Seolah ia melangkah ke sesuatu yang tak sepenuhnya ia mengerti. Setibanya di Bandara Kuala Lumpur, Sari bersama beberapa TKW lainnya langsung dijemput oleh seorang pria berkemeja rapi. Wajahnya dingin, tak banyak bicara. "Ikut saya," katanya singkat. Mereka dibawa ke sebuah ruangan kecil di dalam kantor agen tenaga kerja, lalu satu persatu diberi pengarahan singkat. "Kalian di sini untuk bekerja, bukan bersenang-senang. Patuhilah aturan majikan kalian," ujar seorang wanita yang tampak seperti perwakilan agen. Suaranya tegas, hampir tanpa emosi. Sari menelan ludah, merasa bahwa semuanya tidak semanis yang dijanjikan. Malam pertama di rumah majikannya, Sari berusaha menyesuaikan diri. Rumah itu besar, jauh lebih megah dibanding rumah-rumah yang pernah ia lihat di desanya. Tuan Hamid, pria parubaya dengan tatapannya yang tajam, menyambutnya dengan senyuman tipis. "Kerja yang baik, jangan buat masalah," katanya, sebelum berlalu begitu saja. Sari mengangguk, berjanji dalam hati bahwa ia akan bekerja keras. Namun, seiring berjalannya hari, janji itu mulai terasa semakin berat. Hari-harinya di rumah itu tidak seperti yang ia bayangkan. Ia harus bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan segala kebutuhan rumah tangga, membersihkan setiap sudut ruangan, dan memasak tanpa henti. Jam kerja terasa tak ada batasnya. Sementara waktu istirahat hanya sekadar ilusi.
Sari seringkali kelelahan hingga tubuhnya terasa seperti bukan miliknya sendiri. Namun, yang lebih menyakitkan adalah upah yang dijanjikan belum juga ia terima, dengan alasan yang selalu berubah-ubah dari majikannya. Pelecehan verbal datang bertubi-tubi. Setiap kesalahan kecil yang ia buat selalu dibalas dengan bentakan kasar dari istri Tuan Hamid. "Kamu bodoh. Dasar orang desa," bentaknya suatu hari ketika Sari salah menuangkan teh. Kata-kata itu menampar harga dirinya, membuatnya ingin menangis. Tetapi air mata hanya bisa ia telan bersama kepahitan hidup. Ia mulai bertanya-tanya, apakah keputusannya untuk pergi dari rumah adalah pilihan yang benar? Pada suatu malam yang dingin, ketika semua orang sudah tertidur, Sari duduk di pojokan kamar kecilnya yang pengap. Tangannya menggenggam foto keluarganya yang mulai kusam, matanya memandang wajah ibu dan adik-adiknya yang tersenyum. Dadanya sesak, ingin menangis sejadi-jadinya, tetapi ia tahu ia harus bertahan. "Aku harus kuat. Aku tidak boleh menyerah," bisiknya pada diri sendiri. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa semakin tersesat di negeri orang. Suatu hari, ketika sedang membuang sampah di luar rumah, Sari bertemu dengan beberapa rekan kerja lain yang bekerja di sekitar lingkungan itu. Mereka berbincang singkat, saling bertukar cerita. Wajah mereka semua menyiratkan kelelahan yang sama, beban yang sama, luka yang sama. Salah satu dari mereka, Rina, membisikkan sesuatu yang membuat bulu kuduk Sari meremang. "Kita semua terperangkap. Sari, ini bukan sekadar pekerjaan biasa. Ini jebakan." Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Untuk pertama kalinya sejak ia menginjakkan kaki di Malaysia, Sari menyadari bahwa mimpi yang ia kejar mungkin telah berubah menjadi mimpi buruk. Malam terasa semakin sunyi, hanya suara angin yang berdesir pelan di balik jendela kamar kecil Sari. Kata-kata Rina tadi siang masih berputar di kepalanya. "Kita semua terperangkap. Sari, ini bukan sekadar pekerjaan biasa. Ini jebakan." Ia ingin mengabaikannya. Ingin percaya bahwa semua akan baik-baik saja jika ia bekerja keras. Namun, jauh di dalam hatinya, ada ketakutan yang mulai tumbuh, seperti benih yang perlahan berakar di dadanya. Hari-hari berlalu tanpa belas kasihan. Beban kerja semakin berat, dan jam istirahat semakin menipis. Tuan Hamid mulai menunjukkan sisi lain dirinya. Awalnya hanya tatapan tajam yang membuat Sari merasa risih. Lalu sentuhan-sentuhan kecil yang terasa seperti sengaja. Ia berusaha menghindar. Tetapi bagaimana caranya? Di rumah ini, ia sendirian, tanpa tempat berlindung. Setiap kali ia merasakan ketakutan, ia hanya bisa menggigit bibirnya, menahan air mata yang ingin tumpah. Suatu malam, ketika sedang membersihkan ruang kerja Tuan Hamid, Sari secara tidak sengaja mendengar percakapan telepon dari balik pintu. "Ya, kiriman sudah sampai. Para gadis itu akan segera didistribusikan." Suara Tuan Hamid terdengar rendah tetapi jelas. Sari menahan napas, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang dibicarakan. Tetapi kata "gadis" dan "distribusikan" mengguncang hatinya. Tangannya gemetar saat ia meletakkan kain pel di lantai. Ia ingin pergi dari ruangan itu, tetapi kakinya terasa tertanam di tempat. "Jangan banyak tanya. Aku sudah urus bea cukai. Seperti biasa, ada bagian untuk mereka," lanjut Tuan Hamid. Sari merasakan darahnya berdesir. Siapa yang dimaksud mereka? Apakah ini ada hubungannya dengan peringatan Rina? Saat Sari melangkah mundur, tiba-tiba pintu terbuka. Tuan Hamid berdiri di sana, menatapnya dengan mata menyipit. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suaranya terdengar dingin. Sari menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan ketakutannya. "Saya hanya sedang membersihkan, Tuan," jawabnya lirih. Tuan Hamid menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Jangan pernah mencampuri urusan yang bukan kepentinganmu." Setelah kejadian itu, tekanan terhadap Sari semakin meningkat.
Upahnya yang seharusnya diberikan setiap bulan justru semakin diulur-ulur. Nanti, Tuan Besar belum sempat menghitungnya, kata istri Tuan Hamid setiap kali Sari bertanya. Makanannya semakin sedikit, pekerjaannya semakin banyak. Jika ia melakukan kesalahan sekecil apapun, ia akan dibentak atau bahkan dicubit hingga memar. Perlahan, Sari merasa bahwa ia bukan lagi seorang pekerja, tetapi seorang tahanan. Di suatu siang yang terik, saat Sari sedang menjemur pakaian, Rina menghampirinya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Aku tahu kau mendengar sesuatu malam itu," bisik Rina sambil berpura-pura merapikan baju. "Aku juga tahu lebih dari yang seharusnya." Sari menatap Rina, merasa ngeri. "Apa maksudmu?" tanyanya pelan. Rina menghela napas panjang sebelum berbisik, "Mereka bukan sekadar majikan biasa, Sari. Mereka bagian dari jaringan perdagangan manusia." Darah Sari seolah membeku. "Itu tidak mungkin." Suaranya hampir tidak terdengar. Rina mengangguk pelan. "Itulah mengapa kita semua di sini, Sari. Banyak dari kita yang dijanjikan pekerjaan layak, tapi yang didapat hanyalah neraka. Sebagian ada yang dijual ke tempat lain, sebagian lagi hilang begitu saja." Kata-kata itu menghantam dada Sari seperti palu godam. Tiba-tiba, semua potongan teka-teki yang selama ini berserakan di kepalanya mulai menyatu. Ketakutan berubah menjadi kepanikan. Sari mulai menyadari bahwa ia tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama. Ia harus mencari jalan keluar. Tapi bagaimana? Setiap pintu dan jendela selalu terkunci, dan setiap langkahnya selalu diawasi. Tidak ada cara untuk meminta pertolongan, tidak ada yang bisa dipercaya. Bahkan jika ia berhasil kabur, kemana ia harus pergi di negeri asing ini? Malamnya, Sari tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring, memikirkan semua kemungkinan. Mungkinkah ia juga akan dijual, seperti yang Rina katakan? Atau lebih buruk lagi, mungkinkah suatu hari nanti ia juga akan hilang begitu saja? Pikirannya terus berputar, menari di antara harapan dan keputusasaan. Di tengah kekalutan itu, tiba-tiba terdengar ketukan pelan di jendela kamarnya. Sari terlonjak, jantungnya nyaris meloncat keluar dari dadanya. Dengan tangan gemetar, ia mendekati jendela dan mengintip keluar. Di sana, dalam remang-remang cahaya bulan, berdiri seseorang yang tak ia kenal. Seorang pria dengan wajah penuh tekad. "Namaku Andi," katanya dengan suara rendah. "Aku bisa membantumu keluar dari sini." Sari menatapnya dengan napas tersengal. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Malaysia, ia melihat secercah harapan di tengah kegelapan yang membelenggunya. Namun, apakah ia bisa mempercayainya? Sari menatap pria di luar jendela dengan napas tersengal. Otaknya berputar cepat. Siapa dia? Apa ini jebakan? Namun, sebelum Sari sempat berpikir lebih jauh, Andi berbicara lagi dengan suara rendah, nyaris berbisik. "Aku tahu kau ingin keluar dari sini. Aku sedang menyelidiki jaringan ini. Aku bisa membantumu." Sari menggigit bibirnya, hatinya dipenuhi keraguan. Tapi, jika ia tetap tinggal, ia tahu hidupnya akan semakin hancur. Ketukan keras di pintu mengejutkannya. "Sari, apa yang kau lakukan?" Suara nyaring istri Tuan Hamid menggema dari luar. Sari langsung menoleh ke jendela, tetapi Andi sudah menghilang dalam kegelapan. Ia buru-buru naik ranjang, pura-pura tidur saat pintu didobrak dengan kasar. Pria itu berdiri di ambang pintu, wajahnya merah padam. "Aku akan mengawasimu lebih ketat. Jangan berpikir untuk berbuat macam-macam," katanya sebelum menutup pintu dengan keras. Sari mengepalkan tangannya, merasa semakin terpojok. Keesokan harinya, saat sedang mencuci piring di dapur, Rina menyelipkan secari kertas ke tangannya. "Baca nanti, jangan sekarang," bisiknya cepat sebelum berlalu. Sari menggenggam kertas itu erat, menunggu kesempatan untuk membacanya.
Ketika malam tiba dan semua orang sudah tertidur, ia membuka lipatan kertas itu dengan tangan gemetar. Malam besok, pukul 2 pagi, lewat pintu belakang. Andi akan menunggu di luar. Jangan terlambat. Jantung Sari berdebar kencang. Ini adalah kesempatan yang selama ini ia tunggu, tetapi juga momen yang paling berbahaya. Jika ia tertangkap, ia tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Malam itu, ia nyaris tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar yang dingin, mencoba menenangkan pikirannya, tapi kegelisahan semakin menghimpit. Saat malam yang ditentukan tiba, Sari bangun perlahan, memastikan semua orang sudah tertidur. Ia meraih tas kecil yang telah ia persiapkan, hanya berisi pakaian seadanya dan foto keluarganya yang telah kusam. Dengan langkah ringan, ia berjalan ke arah pintu belakang. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu, namun saat ia mencoba membukanya, terkunci. Jantungnya nyaris berhenti. Panik, ia mencoba mencari jalan lain. Tetapi sebelum ia sempat berpikir, suara langkah kaki terdengar mendekat. Pintu belakang terbuka paksa, dan 2 pria bertubuh besar berdiri di sana. "Mau kemana kau?" Salah satu dari mereka menarik rambut Sari dengan kasar, membuatnya menjerit kesakitan. Ia berusaha melawan, menendang dan mencakar, tetapi tenaganya tak sebanding. "Bawa dia ke dalam." Suara Tuan Hamid terdengar dari belakang, dingin dan penuh kemarahan. Sari menjerit, meronta, tapi tamparan keras mendarat di wajahnya, membuatnya terhuyung. Dunia berputar di matanya. Ia diseret kembali ke dalam rumah, lalu dilempar ke lantai kamar gelap. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar ketakutan. "Jangan coba-coba melarikan diri lagi." Tuan Hamid mendekat, tatapannya penuh ancaman. "Atau kau akan mengalami nasib lebih buruk." Malam itu, Sari menangis tanpa suara. Ia gagal. Ia terperangkap. Namun, di balik ketakutannya, ada sesuatu yang menyala. Api perlawanan yang mulai membakar di dadanya. Ia tahu ia harus mencoba lagi. Bagaimanapun caranya. Sari duduk di sudut kamarnya yang gelap dan pengap. Tubuhnya masih terasa sakit akibat perlakuan kasar Tuan Hamid dan anak buahnya. Pipinya memar, bibirnya pecah. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah hatinya yang kini dihantam rasa takut dan putus asa. Ia telah gagal. Rina dan yang lain pasti juga tahu bahwa pelariannya tidak berhasil. Sekarang, ia berada dalam pengawasan ketat. Tapi ia tidak boleh menyerah. Ketika pagi menjelang, Sari dipaksa kembali bekerja seperti biasa. Namun, kali ini ada 2 pria asing yang sering mondar-mandir di rumah. Mereka berbicara dengan suara pelan, tetapi setiap kali mata mereka bertemu dengan Sari, ada tatapan mengancam di sana. Ia tidak tahu siapa mereka, tapi jelas mereka bukan tamu biasa. Sari mulai sadar bahwa ia kini berada di bawah penjagaan yang lebih ketat. Siang itu, saat ia membuang sampah di halaman belakang, Rina mendekatinya dengan wajah pucat. "Kau baik-baik saja?" bisiknya cepat. Sari mengangguk lemah. "Mereka tahu kita mencoba kabur." "Rina, aku diawasi terus." Suaranya hampir tak terdengar. Rina menggigit bibirnya, lalu dengan lirih berkata, "Andi belum menyerah. Dia bilang ada cara lain. Kita harus mengumpulkan bukti sebanyak mungkin sebelum bertindak." Malamnya, Sari duduk di pojok kamar, memikirkan rencana berikutnya. Jika ia ingin keluar dari neraka ini, ia harus mencari cara untuk menjatuhkan Tuan Hamid dan jaringannya. Tetapi bagaimana? Ia tidak punya bukti apapun. Namun, saat pikirannya terus berputar, ia teringat sesuatu. Percakapan Tuan Hamid yang ia dengar beberapa malam lalu. Saat membersihkan ruang kerja majikannya keesokan harinya, Sari mencoba mencari sesuatu yang bisa menjadi bukti. Tangannya gemetar saat membuka laci meja. Ada beberapa dokumen di sana, tetapi yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah amplop tebal dengan tulisan tangan yang aneh. Sebelum sempat membacanya lebih jauh,
Suara langkah kaki mendekat. Dengan cepat, ia mengembalikan semua ke tempat semula dan kembali bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, Andi berhasil menghubungi mereka melalui seorang TKW lain. Dalam secari kertas yang diselipkan di bawah pintu kamar Sari, ia menuliskan pesan penting, mereka akan mengirim beberapa gadis ke tempat lain dalam 2 hari. Kita harus bertindak sebelum itu terjadi. Jantung Sari berdebar. Waktu mereka semakin sedikit. Dengan hati-hati, Sari mulai mengumpulkan bukti. Ia mendengar percakapan mencurigakan, mencatat nama-nama yang sering disebut, dan bahkan berhasil mencuri satu dokumen penting yang menunjukkan transaksi uang besar yang tidak wajar. Semua bukti itu ia serahkan kepada seorang TKW lain yang akan menyampaikannya ke Andi. Pada malam yang telah direncanakan, Sari dan beberapa TKW lainnya bersembunyi di gudang belakang, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Mereka tahu ini akan berbahaya, tetapi mereka juga tahu bahwa jika mereka tetap diam, mereka akan terus menjadi korban. Sari menggenggam tangan Rina erat, mencoba menenangkan kegugupan yang memenuhi dadanya. Saat pukul 2 pagi tiba, terdengar suara langkah kaki di luar. Jantung Sari berdegup kencang. Mereka hanya punya satu kesempatan untuk berhasil. Jika gagal kali ini, mungkin mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi. Dalam keheningan malam, Sari mengambil napas dalam-dalam, lalu berbisik, sekarang atau tidak sama sekali. Dingin menusuk tulang saat Sari dan beberapa rekan kerja lainnya bersembunyi di balik tumpukan karung di gudang belakang rumah Tuan Hamid. Malam terasa lebih gelap dari biasanya, seolah menelan segala harapan yang mereka punya. Namun, di balik ketakutan yang menghimpit, ada nyala kecil di hati Sari, api yang menolak padam. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Jika gagal kali ini, mungkin mereka tidak akan pernah bisa keluar dari neraka ini. Dari celah kayu yang retak, Sari bisa melihat keluar. 2 pria bertubuh besar berjaga di pintu belakang, senjata tersemat di pinggang mereka. Napasnya tercekat. Mereka bukan sekadar penjaga biasa. Mereka adalah algojo dalam bisnis gelap ini. Sari menoleh ke Rina yang duduk di sebelahnya, matanya penuh tanya. Kita harus menunggu tanda dari Andi, bisik Rina pelan. Detik demi detik terasa seperti selamanya. Lalu, tiba-tiba, terdengar suara ledakan kecil di gerbang depan rumah. Para penjaga langsung tersentak, saling berpandangan sebelum bergegas pergi untuk memeriksa. Inilah saatnya. Dengan hati-hati, Sari merayap keluar dari persembunyiannya, diikuti oleh Rina dan yang lainnya. Jantungnya berdebar kencang, hampir menyakitkan. Ketika mereka mencapai pintu belakang, seseorang menarik mereka ke dalam bayangan. Andi. Matanya tajam, penuh ketegangan. Ayo, cepat, bisiknya tegas. Sari dan yang lainnya mengikuti langkahnya, berlari menembus kegelapan. Jalan setapak di belakang rumah membawa mereka ke sebuah gang kecil. Namun, baru beberapa meter melangkah, suara teriakan menggema di belakang mereka. Mereka kabur. Tangkap mereka. Kepanikan langsung menyebar. Sari berlari sekuat tenaga, tetapi suara langkah kaki berat semakin dekat. Napasnya tersengal, tubuhnya lelah, tetapi ia tidak boleh berhenti. Terus lari. Andi berteriak. Namun, saat hampir mencapai mobil yang menunggu di ujung gang, suara letusan terdengar. Rina yang berlari di samping Sari tiba-tiba tersungkur ke tanah. Rina! Sari menjerit, berusaha menarik sahabatnya, tetapi darah mulai menggenang di bawah tubuhnya. Mata Rina melihatnya dan tangannya gemetar saat menggenggam lengan Sari. Pergi, jangan berhenti. Suaranya hampir tak terdengar. Air mata Sari menggenang, tetapi tangan kuat Andi menariknya dengan paksa. Kita tidak bisa berhenti. Ayo! Dengan air mata bercucuran, Sari kembali berlari. Mobil sudah menunggu dengan pintu terbuka. Begitu mereka masuk, mesin meraung dan mobil melaju kencang meninggalkan neraka itu.
Dari jendela belakang, Sari bisa melihat beberapa pria berlari mengejar mereka. Tetapi semakin lama semakin mengecil di kejauhan. Mobil akhirnya berhenti di sebuah rumah aman yang disediakan oleh jaringan aktivis. Sari terjatuh di lantai begitu keluar dari mobil, tubuhnya bergetar hebat. Ia kehilangan Rina. Sahabatnya, satu-satunya orang yang menemaninya selama ini, telah pergi. Rasa bersalah menyelimutinya, tetapi di saat yang sama, ia tahu Rina telah berkorban agar mereka bisa bebas. Beberapa jam kemudian, Andi menyerahkan sebuah ponsel pada Sari. Bukti yang kau kumpulkan sudah kami serahkan ke media. Berita ini akan segera tersebar. Suaranya penuh kepastian. Sari mengambil napas panjang. Semua ini belum selesai, tetapi setidaknya mereka telah memulai sesuatu. Hari itu juga, berita tentang kasus perdagangan manusia yang melibatkan Tuan Hamid dan pejabat tinggi Malaysia mulai tersebar luas. Tekanan publik membesar, pemerintah Indonesia dan Malaysia dipaksa untuk bertindak. Polisi mulai melakukan penggerebekan besar-besaran, menangkap beberapa anggota jaringan, termasuk Tuan Hamid sendiri. Namun, meskipun keadilan mulai ditegakkan, Sari tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Luka yang mereka alami tidak akan sembuh dalam semalam. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada cahaya di ujung terowongan. Ia tidak lagi hanya korban. Ia adalah seorang penyintas. Dan ia berjanji, perjuangannya tidak akan berhenti di sini. Sari berdiri di depan cermin kecil di kamar rumah aman, menatap bayangannya sendiri. Wajahnya masih menunjukkan bekas luka, tidak hanya di kulitnya, tetapi juga jauh di dalam jiwanya. Luka yang mungkin tak akan pernah benar-benar hilang. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Matanya yang dulu dipenuhi ketakutan kini menyiratkan tekad yang membara. Ia bukan lagi Sari yang lemah dan tidak berdaya. Ia adalah seseorang yang telah bertahan dari neraka dan keluar dengan membawa kebenaran. Beberapa bulan setelah pelariannya, Sari kembali ke Indonesia. Kepulangannya disambut dengan pelukan hangat dari ibunya dan tangis bahagia dari adik-adiknya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada juga bisikan-bisikan miring dari beberapa orang di desanya. Dia pulang dengan tangan kosong, sudah jauh-jauh ke luar negeri, tapi tetap saja sengsara. Suara-suara itu mengiris hatinya. Namun, Sari tidak peduli. Ia tidak pulang sebagai korban, tetapi sebagai seorang pejuang. Dengan bantuan Andi dan organisasi HAM lainnya, Sari mulai aktif dalam gerakan perlindungan tenaga kerja migran. Ia berbicara di berbagai forum, berbagi kisahnya kepada mereka yang ingin bekerja di luar negeri agar tidak jatuh ke dalam jebakan yang sama. Ia tahu betapa mudahnya mimpi berubah menjadi mimpi buruk. Jika ia bisa menyelamatkan meski hanya satu nyawa, itu sudah cukup baginya. Suatu hari, ia berdiri di depan sekelompok perempuan muda yang akan berangkat menjadi pekerja migran. Wajah-wajah mereka penuh harapan, sama seperti dirinya dulu. Sari menarik napas dalam sebelum berbicara. Jangan biarkan orang lain mempermainkan hidup kalian. Ketahui hak-hak kalian, pastikan semuanya legal, dan jangan pernah takut untuk bersuara, katanya dengan suara lantang. Di antara kerumunan, seorang gadis menatapnya dengan mata berbinar, seakan menemukan sosok yang bisa dijadikan panutan. Berita tentang penangkapan Tuan Hamid dan beberapa pejabat yang terlibat telah mengguncang publik. Tetapi Sari tahu bahwa masih banyak jaringan perdagangan manusia yang belum terungkap. Perjuangan ini belum selesai. Hatinya masih membawa beban kehilangan. Rina, sahabat yang telah berkorban demi kebebasan mereka. Setiap kali Sari merasa lelah, ia mengingat mata Rina di saat-saat terakhirnya, penuh harapan agar yang lain bisa selamat. Dan itu cukup untuk membuatnya terus berjuang. Di suatu pagi yang cerah, Sari menatap ufuk timur, tempat di mana matahari perlahan naik, membawa cahaya baru ke dunia. Masa lalunya penuh dengan luka, tetapi masa depannya masih terbuka lebar. Ia tersenyum. Jalan yang ia pilih tidak mudah,
tetapi ia tahu bahwa ia berada di jalur yang benar. Kini, ia bukan hanya seorang gadis desa yang bermimpi. Ia adalah suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Ia adalah cahaya bagi mereka yang masih terjebak dalam kegelapan.